Udah ya? Oke. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabarnya? Baik? Siang. Baik. Baik. Alhamdulillah. Baik, Bapak. Oke. Oke, sekarang kita ada tugas nih dari Psikolo tentang sosiologi hukum kaitannya dengan hukum adat di Indonesia. Nah, di sini kita mau diskusi nih mengenai sosiologi hukum dan hukum adat ini dan kaitannya dengan hukum adat ini. Nah, pertama-tama aku mau nanya nih kalian. Hukum adat sendiri itu apa sih? Coba, siapa yang mau jawab pertama? Aku. Oke, boleh. Kalau menurut aku ya, hukum adat itu kayak aturan yang dia tuh tumbuh dari masyarakatnya itu sendiri gitu. Nah, yang bisa jadi kebiasaan. Nah, kebiasaannya itu yang lama-lama bisa mengikat si masyarakatnya itu sendiri gitu. Dan nantinya kalau misalkan dia dilanggar gitu, dia ada sanksinya gitu. Kalau menurut aku. Sanksinya tuh kayak apa aja sih kalau misalkan hukum adat tuh? Kalau yang masyarakatnya yang ngelanggar, Nis? Kalau menurut aku ya, balik lagi sih tergantung si daerahnya di mana gitu, adatnya kayak gimana gitu. Kalau menurut aku gitu, jadi tergantung si hukum adat yang berlaku di daerah itu ya, sanksinya kayak gimana. Jadi beda ya, beda-beda tiap daerah. Berarti kalau misalkan hukum adat tuh hukum yang tidak tertulis gak sih? Jadi langsung gitu penerapannya. Gimana nih? Bener gak sih? Menurut kalian kalau hukum adat itu hukum nggak tertulis kan? Kalau kata aku sih yang tidak tertulis, soalnya langsung langsung terjadi sama masyarakat itunya. Jadi ya udah nggak ada gimana ya, maksudnya tuh ada dasarnya juga, cuman nggak tertulis. Bersumber dari kebiasaan gitu. Nah, jadi bersumber dari kebiasaan itu sendiri gitu, hukum adat, munculnya hukum adat itu sendiri. Oke, ada yang mau nambahin tentang hukum adat? Saya Anissa sama Yasmin nih. Di sini saya mau menyebutkan Gimana, ada aja yang mau sih. nambahin? Saya aja. Untuk orang yang melanggar hukum adat dikenai sanksi-sanksi terhadap kelompok masyarakat tersendiri gitu. Jadi contohnya kalau di Jawa hukumannya itu seperti kayak ritual atau sanksi sosial gitu loh. Terus kalau daerah-daerah lain pasti beda-beda lagi. Kalau aku sih gitu. Menurut pemimpin masyarakatnya gak sih kayak di Dayak gitu? Kepala adatnya mungkin ya. Adatnya. Berarti bisa disimpulkan dong hukum adat lahir karena kebiasaan leluhur atau gimana? Bisa juga sih. Kalau menurut aku mah Soalnya kan itu dari adat Bunda. Gimana, Min? Kalau menurut aku mah ya, jadi Ini kayak terus adat dari leluhurnya juga. Jadi kayak berangsur-angsur gitu loh. Turun-temurun. Dari turun-temurun. Ya. Apa nih? Gimana? Mau ngomong gimana? ya sama-sama. Jadi kayak kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakatnya juga gitu. Yang bisa buat hukum adat gitu. Gimana? Ada yang mau nambahin lagi tentang hukum adat itu sendiri? Atau enggak kita loncat aja gini? Kalau hukum adat tuh itu tuh
hukum adat tuh diaturnya dalam KUH pidana atau apa sih? Kalau hukum adat? Gimana nih kalau hukum adat sendiri itu diatur secara tertulis atau tidak nih? Enggak, diaturnya dalam KUH pidana atau apa sih kalau hukum adat tuh? Kalau aku ya, Gimana? apa namanya, hukum adat itu nilai-nilainya terdapat dalam Pancasila, gotong royong, musyawarah mufakat, dan keadilan gitu loh. Itu kalau dibilang dalam hukum pidana kayaknya enggak deh. Berarti Nggak lebih tahu sih kayak, yang lain, siapa tahu ada pendapatnya. berarti kayak berdasarkan undang-undang dasar juga nggak sih? Kan di situ kan ada kayak gotong royong kayak gitu nggak? Kayak musyawarah atau kayak gitu? Intinya Pancasila gak sih semuanya? Iya sih Pancasila. Kalau hukum adat itu nilai-nilainya dari itu. Tapi aku pernah baca ya. Jadi dalam hukum adat tuh justru mengatur delik yang dianggap berat yang diatur dalam KUH pidana. Makanya aku tadi nanya, emang kasusnya ke KUH pidana? Tapi kalau ngomongin undang-undang dasar sendiri, hukum adat itu tuh apa sih bukan diatur sih, tapi mempunyai wadah atau mempunyai apa sih kekuatan dari undang-undang dasar sendiri. Jadi undang-undang dasar itu melindungi hak hukum adat itu sendiri. Gitu. Bagaimana berdirinya hukum adat itu sendiri dan gimana hukum adat tetap dapat diterima di masyarakat. Oke, gitu. Jadi sekarang kita loncat aja ya mengenai terus kaitannya dalam sosiologi hukum itu sendiri apa sih di dalam hukum adat itu sendiri, apa ada kaitan daripada sosiologi hukum atau sosiologi hukum merupakan salah satu unsur yang ada dalam hukum adat itu? Gimana kalian? Ini apa namanya? Gimana, Cak? Saya. Ya, gimana? Tadi kan kamu nanya. Oh, iya ini. Ini hukum adat dan sosiologi berkaitan dengan perkawinan nggak sih? Atau beda lagi? Kalau yang aku baca sih perkawinan juga termasuk nanti. Soalnya objek hukum adat sosiologi hukum itu salah satunya perkawinan. Ya, hukum adat. Berarti berkaitan ya sama perkawinan ya? Matrilineal yang kayak gitu. Oh iya, kayak patrilineal material parental. Iya. Iya, yang kayak gitu. Itu perkawinan tuh kayak apa aja sih yang di hukum adat tuh? Ada perkawinan apa aja sih? Kalau setahu saya itu cuma ada perkawinan jujur, perkawinan semenda, sama perkawinan bebas. Nggak tahu kalau ada yang lain Yang gitu. campuran termasuk nggak sih? Kayak orang Indonesia sama orang enggak, maksudnya orang Batak sama orang Minang gitu tuh. Bisa nggak sih? Masuk nggak sih? Kayaknya iya sih, soalnya kan beda suku gitu loh. Jadi kayaknya itu termasuk perkawinan campuran. Terus Nah kan kalau kaitannya gini nih, dalam sosiologi hukum itu mengkaji hukum yang hidup dalam masyarakat. Jadi secara tidak langsung hukum adat itu merupakan materi yang ada dalam sosiologi hukum itu sendiri gitu. Sedangkan yang kita tahu sosiologi hukum itu mengkaji hukum yang hidup dalam masyarakat. Nah, hukum yang hidup di dalam masyarakat itu ya terkait dekat dengan hukum adat itu sendiri kan, yang merupakan bagian daripada masyarakat itu. Gimana yang lain? Ada yang mau menyanggah atau mau nambahin atau gimana nih? Kalau dari aku sih sama
Sama aja. Berarti kan kalau misalkan dilihat dari perspektif sosiologi hukum, sosiologi hukum kan di sini kayak ngebahas hubungan timbal balik antara interaksi sosial sama hukumnya kan ya. Nah, sedangkan si hukum adatnya itu juga kayak mengkaji atau menggali gitu, bersumber dari nilai-nilai yang ada di masyarakatnya. Jadi sama aja sih poinnya, sama kayak yang tadi Arizal bilang. Kalau menurut aku. Intinya ada keterlibatan lah ya. Jadi terikat gitu antara hukum adat sama sosiologi hukum. Iya, ada keterlibatan masalah sosial masyarakatnya, normanya, etikanya. Mungkin. Ya. Jadi jika dilihat dari perspektif sosiologi hukum, hukum adat itu merupakan bagian dari proses terjadinya hukum dan fungsi terutama sebagai pengendalian sosial yang menuju kepada kepastian penegakan hukumnya. Jadi intinya gimana? Jadi simpulannya gini sih kalau aku, kan tidak ada hukum tanpa masyarakat ya. Karena hukum sendiri tercipta dan diciptakan oleh masyarakat itu sendiri, terjadikan pedoman ketika laku anggota masyarakat dalam hubungannya dengan sesamanya gitu. Nah, hukum adat ini datang sebagai materi yang disajikan untuk bukan materi, sebagai wadah final yang didapat dari wadah final yang didapat dari hukum dari pengkajian secara sosiologi hukum itu sendiri gitu. Nah, terciptalah hukum adat itu. Ya karena ya terciptanya hukum adat ya diciptakan oleh masyarakat itu sendiri untuk dijadikan pedoman gitu. Nah, pengkajian secara sosiologi hukum itu menjadikan hukum adat sebagai produk final dari pengkajian secara sosiologi hukum gitu. Kalau yang lain, menurut kalian gimana nih tambahan? Halo? Apa namanya? Ayo jauh. Tunggu dulu, ini lagi mikir-mikir nih. Enggak apa-apa, kan diskusi. Apa namanya? Kalau ada yang mau ngomong duluan aja. Ini lagi apa namanya? Lagi memutar otak gitu ya. Iya gitu. Gimana nih yang lain? Soalnya agak luas sih pembahasan. Soalnya agak luas sih kalau pembahasan hukum adat sama sosiologi itu. Soalnya berkaitan dengan perkawinan, berkaitan dengan tingkat kebiasaan, berkaitan dengan ya daerah-daerah masing-masing gitu loh. Jadi cangkupan dia ini agak luas. Iya. Ya karena itu karena materi itu kita jadi bisa bebas berekspresi gitu. Semakin jadi nggak ada begitu tidak ada sekat lah gitu. Kita semakin tahu juga sih kebiasaan daerah-daerah masing-masing itu kayak gimana gitu loh. Iya. Gimana nih yang lain? Chan, gimana Chan? Chandita belum ngomong nih. Ngelamun terus Chan. Ayo kita diskusikan. Atau mau aja gitu, mau hasil kesimpulan dari diskusi ini mau disebutin aja atau gitu?
Aku mau nanya deh. Berarti berarti oh iya sok duluan. Bentar ya. Jadi kalau misalkan pengembangan hukum adatnya itu berarti berdasarkan nilai-nilai yang ada di masyarakatnya kan? Dan sosiologi hukumnya tuh mengkaji dari situ gitu. Nah itu apa sih mengkaji sosiologi hukum secara itu mengambil nilai-nilai dari masyarakat. Oke. Ini tadi berarti artinya hukum adat, kebiasaan, sama sosiologi itu berkaitan atau saling apa namanya? Nggak berkaitan gitu. Berkaitan atau nggak berkaitan nggak sih? Itu hukum adat, kebiasaan, sama sosiologi. Berhubungan sih kalau menurut aku. Berhubungan ya semuanya ya. Iya. Soalnya kan hukum adat juga akhirnya dari kebiasaan, gitu kan? Terus sosiologi hukum nanti yang menggali ini timbul. Gitu ya. Iya. Udah sekarang udah paham kok kaitan-kaitannya. Oke, gitu. Udah berarti tinggal kesimpulan weh. Udah kejawab semua kan? Jadi oke, kesimpulan dari diskusi ini mengenai keterkaitan daripada hukum adat dan sosiologi hukum sendiri. Sosiologi hukum merupakan alat yang dimana menjadi cikal bakal adanya hukum adat itu sendiri. Karena seperti yang saya kasih tahu tadi, bahwa tiada hukum tanpa masyarakat. Nah, karena hukum tercipta dan diciptakan oleh masyarakat untuk dijadikan pedoman bertingkah laku. Nah, di sini, itu adalah cara bagaimana sosiologi hukum membentuk hukum itu sendiri, dan hukum adat ada sebagai produk final daripada pengkajian yang dilakukan oleh sosiologi hukum itu sendiri. Nah, jadi kita tahu sekarang keterkaitan antara sosiologi hukum dan hukum adat itu sendiri. Oke? Oke, ngerti. Jadi gitu aja kesimpulannya buat diskusi sekarang. Gimana, ada yang mau nyanggah atau nambahin? Atau udah mengerti semua? Kalau dari aku udah cukup. Kalau dari aku udah cukup sih. Udah paham gitu loh. Lumayan paham gitu. Siap, Bang. Cukup sih. Intinya cukup. Intinya apa tuh? Gimana Zal intinya? Apa namanya? Dari kesimpulan itu akunya sendiri udah lumayan paham gitu loh kaitan-kaitannya. Kalau menurut aku sih udah cukup sih diskusinya. Gitu. Siap. Kita sekarang udah memahami mengenai keterkaitan daripada sosiologi hukum dan hukum adat ya. Oke, kalau gitu kita akhiri diskusi perbincangan hari ini. Sampai jumpa di lain hari. Diskusi sore yang menyenangkan. Diskusi senja. Ya sudah semuanya. Jaga kesehatan masing-masing ya. Sampai ketemu nanti Januari tahun depan. Mungkin. Sampai ketemu di Lengkong besar. Harus dong, masa mungkin sih? Ya udah ya, matikan recordingnya. Oke.